Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa akramana bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Baqala Rasulullah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita sadar Allah lah yang telah menyehatkan tubuh kita dan meringankan langkah kita untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan tiap langkah yang kita ayunkan di sini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Jamaah semuliakan, salah satu konsekuensi iman, tuntutan iman yang wajib kita tunaikan, dan ini penting ya untuk kita pahami, karena bisa jadi kalau ini kita nggak tunaikan, iman kita tidak akan mendapatkan legitimasi dari Allah, nggak akan mendapatkan pengakuan dari Allah. Dari sekian banyak konsekuensi iman yang harus kita tunaikan, di samping kita harus tunjukkan dengan amal soleh kita, cinta kita kepada Allah di atas segalanya, karena orang mukmin itu cirinya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Kemudian setelah kita beriman, kita beramal soleh, kita mencintai Allah di atas segalanya, kita tunjukkan lagi sebagai bentuk cinta kita kepada Allah itu dengan berhijrah di jalannya. Hijrah itu merupakan konsekuensi iman ya. Namun hijrah dalam konteks saat ini itu bukan hijrah makani ya. Karena hijrah ada dua, ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Di mana bedanya? Kalau hijrah makani itu seperti yang udah dipraktekkan Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah nggak kondusif untuk dakwah, nggak kondusif untuk ibadah. Mekah ketika itu sangat-sangat ya tidak aman ya, untuk menjaga keimanan, keislaman ya. Maka Allah perintahkan
Rasulullah sahabatnya berhijrah. Sebelum hijrah ke Madinah itu hijrah ke Habasah, ya kan. Kemudian ke Madinah. Nah, setelah Fathu Mekah, ketika Mekah dibebaskan oleh Rasulullah dan seluruh berhala itu sudah dihancurkan, maka enggak ada lagi hijrah makani. Yang ada adalah hijrah maknawi. Apa hijrah maknawi? Hijrah maknawi adalah dengan meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang dia bisa menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak menyakiti, menjolimi muslim yang lainnya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah yang sejati adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya hijrah maknawi disebutnya, yaitu meninggalkan segala bentuk, segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama membagi hijrah maknawi ini pada 3 bagian. Ya, berapa? 3, ya. Di hijrah terbagi 2, ada makani, ada maknawi. Nah, maknawi ini dibagi 3. Pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Pertama nih. Kedua, hijrah sulukiyah. Ketiga, hijrah fikriyah. Udah paham belum? Paham belum? Belum. Baik, kalau belum paham, saya akan coba untuk menjelaskan, ya. Ini penting ya, penting sekali. Ayat tentang hijrah itu, bahwa hijrah itu adalah konsekuensi iman, itu dituangkan di surat Al-Baqarah ayat 218, ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Jadi iman digandeng dengan hijrah. Bisa kan iman sama soleh gitu ya. Ini habis iman langsung hijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Semuanya orang-orang yang beriman dan dia berhijrah. Ya. Walladzina jahadu fisabilillah, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu, orang beriman itu yang berhijrah, yang berjihad, dan dia niat hijrahnya, jihadnya hanya ngarep rahmat Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan perhatian Allah, cintanya Allah. Ya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu hanya mengharapkan rahmatnya Allah ketika hijrah itu. Enggak ngarep-ngarep yang lain, ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Nah, disinilah ulama mengambil kesimpulan iman digandeng dengan hijrah, maka hijrah itu termasuk konsekuensi iman. Artinya orang beriman tidak akan sempurna imannya kecuali dia harus berhijrah. Gitu. Nah, hijrah saat ini yang ada adalah hijrah maknawi,
yaitu meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah. Pertama adalah hijrah i'tiqadi, yaitu hijrah meninggalkan segala bentuk keyakinan, ya, segala bentuk kepercayaan, keyakinan yang bertentangan dengan syariah, gitu, ya. Misal nih ya, misal kan ada orang yang berkeyakinan nih Pak, bahwa kuburan itu bisa memberi manfaat. Kubur seseorang itu bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan keberkahan, gitu. Sehingga orang banyak berbondong-bondong ziarah kuburan keramat, ngalap berkah, gitu. Yang dagang dia ngarep-ngarep dengan ziarah itu laris dagangannya, gitu. Yang jomblo ngarep-ngarep supaya gampang jodohnya. Yang pengen nikah lagi ngarep-ngarep supaya dimudahkan dapat yang keduanya, gitu Pak. Nah gitu, banyak, ya banyak. Sehingga mereka itu rela mengeluarkan biaya untuk itu, karena dia percaya, yakin bahwa kubur itu memberikan manfaat. Nah ini adalah gak benar seperti ini. Kubur itu nggak bisa beri manfaat ya mas kalian. Justru penghuni kubur itu ngarep-ngarep doa dari orang yang hidup, gitu, ya. Nah ini mesti ditinggalkan kayak begini. Meninggalkan orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa dia bisa video call dengan malaikat maut. Ada nggak? Ada nggak Pak? Hari ini orang yang dengan PD-nya, saya habis video call dengan malaikat maut. Hebat bener. Bisa video call dengan malaikat, bisa ngomong sama semut kayak Nabi Sulaiman. Ada nggak tuh? Ini adalah sesuatu yang nggak bener nih. Tinggalin yang kayak begini. Tapi anehnya orang kayak gini viral dan diikuti orang banyak. Betul. Dicium tangannya bolak-balik. Betul gak? Ini mesti tinggalin kayak begitu. Gak boleh kita mengikuti ulama yang udah ngaco kayak gitu. Udah ngawur bicaranya, ya, gak masuk akal gitu. Di luar nalar, ya. Ini namanya hijrah i'tiqadiyah, meninggalkan segala bentuk keyakinan yang bertentangan dengan syariah. Ada lagi nih orang Islam yang percaya, ya, kepada paranormal, ya, percaya sama dunia perdukunan, percaya dengan apa tuh, benda-benda keramat. Masih banyak yang kayak gitu. Dia orang yang masih percaya dengan benda-benda keramat, percaya sama hari baik hari buruk. Dia kalau mau pindah rumah cari hari baik dulu, mau nikah cari hari baik dulu, ya kan? Itu tinggalin ya kayak gitu. Itu namanya hijrah i'tiqadi. Kalau dia masih kayak gitu, dia belum hijrah secara i'tiqadi, ya. Dan bisa jadi imannya ini batal, imannya ini tidak mendapatkan pengakuan dari Allah. Kenapa? Karena dia di samping percaya sama Allah masih percaya dengan yang lain. Nah itu nggak bisa. Nah itu syirik kategorinya kan. Itu adalah masuk syirik, perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu perbuatan dosa yang paling besar. Ambahnya dosa itu syirik, ya kan? Nah, jemaah semuliakan, ini yang pertama, ya, hijrah i'tiqadiyah. Mudah-mudahan nih para jamaah sih insya Allah ya, yang kayak gitu udah enggak, amin ya, udah enggak lagi percaya sama yang hal gitu, ya.
Kedua, hijrah sulukiyah. Ya. Apa itu? Hijrah meninggalkan segala bentuk kebiasaan buruk, kebiasaan yang nggak baik. Suluk itu berkaitan dengan karakter, kebiasaan, habit. Nah, suluk ya. Ya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Tinggalkan ya yang itu ya termasuk yang dilarang oleh Allah, nggak baik, nggak benar. Ya. Misalnya apa? Contoh nih, ya. Hijrah dari awalnya ngerokok, berhenti ngerokok. Nah itu. Kita nih hobi ngerokok nih, udah bertahun-tahun kita ngerokok. Terus itu kan nggak baik tuh, ya. Karena secara medis nggak baik, secara ekonomi juga nggak baik, betul nggak? Sepakat? Ada yang protes? Ini nggak mudah Pak, nggak semua orang Islam bisa hijrah dari rokok jadi nggak ngerokok, nggak mudah itu, serius. Karena kalau orang udah nyandu, kecanduan rokok, ada nikotinnya, itu kalau nggak ngerokok dia pusing palanya, pening palanya. Saya punya jamaah tuh di masjid Baitul Jamil. Oh, Ustadz beneran, dulu saya waktu masih ngerokok, kalau nggak ngerokok itu pusing. Kalau malam tuh jam 1 saya bangun, air rokok nggak ada, saya keluar cari warung yang masih buka. Keluar saya jalan kaki nyari warung-warung yang masih buka, hanya beli 2 batang. Nggak ada duit pun Pak Ustadz, saya cari-cari tuh. Ada duit recehan dompet tuh, ya tinggalan 1.000, 2.000, dibela-belain di rokok. Bahkan nggak ada duit pun berani ngutang demi rokok tuh. Tersiksa betul waktu dia masih ngerokok itu, ya. Nah, jadi kebiasaan merokok itu kan nggak baik, ya kan? Karena secara ekonomi itu sangat merugikan, ya. Indonesia ini kan perokok itu kebanyakan Muslim, ya kan? Dari data yang dibuat oleh Kemenkes itu ya, perokok aktif Indonesia itu kurang lebih 80 juta orang, dan kebanyakan orang Islam. 80 juta orang. Kalau mereka nih 80 juta orang yang perokok aktif tiap hari, rokok yang paling murah dah, taruhlah 20.000 sehari beli rokok. Coba kaliin 80 juta orang kali 20.000 berapa? 1,6 triliun duit yang dibakar tiap hari itu. Itu duit tuh. Jadi 1,6 T yang dibakar tuh di tiap hari. Nggak sadar kenapa? Emang 20.000, tapi kan 80 juta orang. Tuh kalau bikin masjid 1,8 juta berapa masjid Pak? Banyak nggak tuh? Banyak nggak? Kalau buat nyantuni janda banyak nggak tuh? Banyak nggak tuh? Berapa ribu janda tuh yang disantuni dari 1,8 T itu, betul nggak? Serius Pak, serius. Sehari tuh 1,8 triliun kali sebulan berapa triliun coba? Kali setahun, ya Allah, itu jumlahnya ratusan triliun yang dibakar tiap tahun oleh orang-orang yang merokok. Nah, mudah-mudahan nih di hadapan saya ini orang yang tobat dari rokok, ya. Amin. Amin. Iya. Saya pernah dengar ceramah dari almarhum Ustadz siapa tuh yang ketua MUI dari Sumatera yang meninggal, Ustadz apa? Bukan Ain ya? Oh iya, tuh beliau itu kan ceramahnya tuh bagus tuh. Dia bilang
dalam ceramahnya itu. Dia bilang, saya baca kitab sejarah, ternyata katanya sejarah rokok itu asalnya dari iblis yang diusir dari surga. Dia turun ke bumi, dia kencing. Di surga gak pada kencing, di bumi dia kencing. Ketika kencing, tumbuhlah pohon tembakau. Tumbuhlah pohon tembakau. Tembakau ini bahan baku rokok. Dia orang kalau ngerokok berarti ngisep bekas kencingnya iblis. Babi dites, babi dites, dikasih kangkung dimakan, bayam dimakan. Pas dikasih tembakau nggak dimakan. Kalau babi bisa ngomong, niat orang rokok, gua aja kagak makan, gua aja kagak doyan. Begitu ya. Kalau seandainya babi bisa ngomong, ini kata beliau ya, entah salah, dia baca kitab, saya nggak tahu kitabnya apa. Tapi yang jelas, emang nggak ada di Quran itu dalil. Cari sampai botak nggak ketemu haramnya rokok, nggak ada. Tapi ulama Mekah itu mengharamkan rokok. Ulama Muhammadiyah mengharamkan rokok. Ulama NU berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Yang bilang makruh kena ulamanya ngerokok. Rokok, kayaknya ngerokok ya kan. Yang bilang haram kan dia ngerokok. Ya, begitu. Ayatnya berlaku umum, wala tubazzir tabzira. Itu ayatnya. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Jadi itu pemborosan, ya, pemborosan ya mas kalian. Jadi kalau kita ngerokok 20.000 sehari, sebulan 600.000, setahun nggak sadar 7,2 juta. Jadi kalau ada yang ngerokok 10 tahun, berarti dia sudah ngebakar duit 72 juta. Kan gede juga tuh. Itu kan bisa buat bayar haji ya kan. Masya Allah tuh kan. Nah ini ya, itu hijrah sulukiyah, meninggalkan kebiasaan buruk suka merokok, tinggalkan jenis riba, beralih dari ya ribawi ke non riba. Kan masih banyak orang saat ini yang praktek ribawi dalam masalah muamalah, baik ketika dia berdagang maupun yang lain-lainnya, meminjam, ya kan? Tinggalin tuh, ya, tinggalin. Itu namanya hijrah sulukiyah. Tinggalkan rokok, tinggalkan riba, ya kan? Pindahin rekeningnya dari rekening apa namanya bank konvensional yang ribawi, dia pindah ke bank syariah, misalkan begitu. Ya, itu hijrah sulukiyah. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan suka nongkrong berjam-jam di jalan, ya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan suka begadang di malam hari sambil buka film-film yang nggak baik, gitu kan? Itu termasuk namanya hijrah sulukiyah. Tinggalkan kebiasaan buruk, ya, yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Nabi bersabda dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya Islam seseorang, ini tandanya, tanda bahwa orang itu udah bagus keislamannya adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Nggak ada faedahnya, ya. Alhamdulillah. Bahkan ciri-ciri ahli surga, ya. Ciri-ciri ahli surga yang akan masuk surga Firdaus, ya kan, tertinggi, surga yang akan ditempati para nabi,
Cirinya bukan hanya dia itu menjaga sholat, bukan hanya dia yang menjaga amanah, bukan hanya dia yang menjaga kemaluannya, tapi adalah orang-orang alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kalau kepengen kita nanti dimasukkan ke surga Firdaus, itu syaratnya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, gak ada faidahnya, gak ada nilainya gitu ya. Dan tanda bahwa orang, mohon maaf nih, orang yang sudah ditinggalkan sama Allah, tanda bahwa orang itu sesungguhnya dicabut ya oleh Allah dari manisnya iman, lezatnya ibadah. Di antara tandanya jika orang itu masih sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya gitu, sibuk dengan sesuatu yang gak ada nilainya, baik untuk dunianya maupun akhiratnya gitu. Kan kita ini dikasih waktu sama Allah ya, dan waktu kita terbatas, sedangkan kewajiban lebih banyak. Al-wajibat aksarum minal awqat. Jumlah kewajiban itu melebihi waktu yang ada, waktu yang Allah berikan. Kita hidup hanya rentang waktu antara 60-70 tahun. Itu usia umat Nabi Muhammad. Bisa jadi kita keburu mati, keburu meninggal, padahal masih banyak kewajiban yang belum ditunaikan. Kenapa? Nggak keburu gitu, nggak keburu, kita nggak ngejar gitu. Contoh, kita belum haji meninggal, berarti kan rukun Islam belum kita kerjakan, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak keburu ngumpulin duit, udah panjang antriannya, nggak kejar. Kita mau ikut yang plus atau yang haji tanpa antri, nggak sanggup kita keuangannya. Kenapa? Karena uangnya udah kepake buat yang lain gitu ya. Nah maka dari itu jemaah sekalian, karena waktu terbatas ya, kita mesti hemat menggunakan waktu. Kita harus pelit dalam hal waktu, dalam artian jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak ada faidahnya. Karena Allah akan tanya nanti di kiamat, an umrihi fima abna, tentang umurnya dihabisin untuk apa. Pas menanya nih, mohon maaf jujur, kalau ngerokok sebatang itu berapa menit waktunya? Pak Mijan sebenarnya berapa menit? Hah? 3 menit sampai 5 menit. Kalau di Samsu? Taruhlah 10 menit, ya kan? Bisa ngerokok, tambah ngopi, ngerokok 10 menit, sebatang. Sebatang. Kalau kita ngerokok 10 batang sehari, berarti ngabisin waktu 100 menit per hari. Kalau waktu itu digunakan buat istighfar dapat berapa? Buat sholawat dapat berapa? Buat baca Quran dapat berapa? Tuh, di situ. Ya. Serius, ya? Benar nggak? Apalagi ngerokoknya di kafe, lama nggak tuh? Lama nggak? Di kafe, rokoknya, kopinya juga yang mantep, ya kan? Lama nggak? Lama, gitu. Hitung aja berapa bungkus kita ngerokok sejak kita dulu mulai ngerokok sampai sekarang, berapa waktu yang terbuang, ya? Emang itu nggak ditanya? Ditanya sama Allah, ditanya an umrihi fi ma'abna, waktumu kau habisin untuk apa? Umurmu kau gunakan untuk apa? Emang ditanya nanti dari kiamat,
an malihi, tentang uang yang dibelanjakan untuk rokok itu, tentang uangmu kau dapat dari mana, lo dapat kau beliin apa, lo tanya. Kenapa engkau nyantuni yatim gak sanggup, tapi bakar duit setiap bulan sanggup 600.000 untuk anak yatim, SPP-nya kita bayarin sebulan 100.000 kita nggak pernah, tapi rokok 600.000 kita sanggup. Ya apa itu nanti gak berat kita di hari kiamat? Coba mikir, Pak. Kan kita wajib anak yatim santuni, ya kan? Bukan cuma Muharram, bukan cuma bulan Ramadan. Kita wajib santuni mereka kebutuhannya itu tiap hari, tiap bulan. Kita hanya baru sanggup nyantuni hanya Muharram, Ramadan. Ya. Ya Mas muliakan. Banyak di antara ya orang-orang yang sungguhnya Pak itu wajib kita bantu dengan rezeki yang kita punya gitu. Tapi karena kita tadi sudah terjajah dengan kebiasaan buruk itu, akhirnya uang yang mestinya bisa kita buat meringankan mereka, akhirnya kepake untuk hal yang ada manfaatnya gitu ya. Kemarin waktu penerimaan santri baru nih Pak, sekarang hari Minggu pekan yang lalu ya, sebelum mereka masuk pesantren itu orang tua saya wawancarai semuanya. Saya wawancarai dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, dan 3 di antara mereka menangis. Saya wawancarai itu menangis Pak, dan yang itu banyakkan ibu-ibu yang nangis. Pertama yang nangis itu saya tanya, Bu, ini bapaknya ini meninggalnya kenapa? Dia yatim nih, anak ibu masuk SMP sekarang, meninggalnya kenapa? Terus dia diam aja. Saya malu Pak Ustadz, ngomong aja, saya akan jaga rahasia ibu. Dia meninggal di penjara Pak Ustadz. Di penjara, iya. Emang apa di penjara? Bunuh orang Pak Ustadz. Ngebunuh orang di Pondok Ranggon. Habis dibunuh, dimutilasi itu orang, dipotong-potong. Di penjara dia dipukulin sama teman-temannya. Ya, habis di apa tuh? Kalau orang masuk penjara dapat misalnya dipelonco ya. Dikebukin, dipukulin, upaya bonyok, akhirnya meninggal. Meninggal lah. Anaknya trauma. Ya. Anaknya trauma. Nggak mau tinggal di rumah, malu sama tetangga. Milih pesantren. Pesantren tuh dia malu, ya, menyendiri, nggak mau berteman. Anaknya Pak, yatim. Itu yang pertama. Itu anak tinggalnya di Pondok Gede, ya. Ibu udah nikah lagi belum? Udah Pak Ustadz, tapi sopir angkot katanya. Ya udah Bu, yang penting udah punya suami. Udah punya angkot juga. Iya Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nangis itu anaknya 1 perempuan. Ya. Bu, ini bapaknya ada. Ada Pak Ustadz bapaknya. Tapi udah 5 tahun nggak pulang-pulang. Lah kemana? Di penjara Pak Ustadz. Penjara juga? Iya, di penjara. Kenapa penjara? Iya, ada kasus dia kena apa namanya tuh, narkoba segala macem. Tuh ya. Saya wawancarain, ibu apa kerjaannya sekarang? Cuma pembantu, ya, pembantu rumah tangga. Saya bilang, berapa gajinya sebulan? Sekian. Bisa nggak ibu kasih anak ibu setiap bulan sekian buat uang jajannya, buat ongkos sekolahnya, ya? Apa segitu Pak? Apa saya dalemin gitu ya? Kalau yang sama sekali dia itu bilang, saya nggak kerja Pak Ustadz, nganggur, ya kan? Jangankan buat ngasih uang jajan anak saya di sini, buat makan pun saya susah. Ya udah, akhirnya udahnya kayak gitu tuh,
nggak saya mintain apapun, tapi kalau masih ada penghasilan, saya suruh dia itu infak sukarela sebulan, saya suruh dia itu kirim buat anaknya jajan. Karena banyak anak-anak itu yang tinggal pesantren itu mereka nggak pernah dikirimin uang jajan sama orang tuanya, ya, nggak pernah dikirimin uang jajan sama orang tuanya, kasihan gitu, ya. Maka ya kita jolim kalau seandainya kita itu untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya kita ada, tapi buat bekal kita nanti di akhirat, yaitu kita sedekah sama anak yatim, kita nggak ada, itu jolim jatuhnya. Tuh, ajan deh, ajan dulu deh, silakan ajan dulu. Apa betul, ajan dulu. Baik ya, lanjut teman sekalian. Jadi kalau kita nggak pernah bersentuhan langsung ya sama orang-orang yang susah ya, sama orang-orang yang jadi kita bantu, emang kita merasa kayaknya orang semuanya senang. Tapi kalau kita sering interaksi dengan mereka, ini luar biasa. Ini 3 orang yang nangis, yang ketiga itu ibu-ibu janda umur 35 tahun yang nangis. Saya tanya, Bu, suaminya meninggalnya kenapa? Silakan Pak Ustadz, waktu saya hamil 6 bulan 6 bulan lagi hamil, kecelakaan meninggal. Karena pertamanya itu nggak pernah ketemu ayahnya, karena meninggalnya waktu kandungan 6 bulan, perempuan apa namanya. Kemudian ketika anaknya itu udah usia kurang lebih 5 tahun, dinikah lagi. Nikahlah dengan kedua. Saat dia mengandung anak yang anak yang kelima, ya, anak kelima, hamil 5 bulan, ya, suaminya sakit jantung, serangan jantung dan meninggal dunia. Ini ada 2 kali. Anak kelima, kecil lagi, anak kecil, 5 orang. Semuanya anak ini masih butuh biaya sekolah. Lagi itu kerja apa? Saya kerja Pak Ustaz. Anak gimana makannya? Saya ketemunya Pak Ustaz. Kadang tidur Indomie, kan, makan bareng-bareng, 5 bungkus, ya. Jarang makan enak. Nangis Pak, dia nangis. Sedih gitu dengerinnya, ya. Terus ya udah, Ibu, insyaallah nanti saya bantu ya Bu ya. Gak usah ada dia apa-apa, gak usah pikirin, Bu jangan nangis, udah nanti kita bantu. Akhirnya untuk seragam kita bantu, kita kasih uang. Terus sekolah kita kasih uang. Nah karena sering dibantu, ini perempuan ini jadi salah paham. Sering dibantu ya, itu perempuan salah paham. Saya kaget, jam 4 pagi dia WA saya, Pak Ustadz, jika Ustadz berkenan tolong nikahin saya. Ya Allah, Pak Ijan gimana ya gitu ya, tolong nikahin saya Pak Ustadz. Saya habis tahajud, saya mohon sama Allah, semoga Allah buka pintu hati Pak Ustadz mau terima. Begitu. Ya Allah. Saya pagi-pagi saya telepon, Bu, Ibu nggak salah nih WA saya. Enggak Pak Ustadz, saya nggak salah. Saya udah punya istri Bu. Ya nggak apa-apa, kan boleh nikah lagi. Ya, tapi kayak bisa kayaknya saya. Kenapa nggak bisa Pak Ustadz? Nggak suka sama saya. Orang cantik Pak, 35 tahun, masih cantik orangnya. Ya, tinggal di Ciracas ini, dekat di Ciracas. Ada yang mau saya tak cantrin?
Iya, iya serius. Ya. Terus nih ya, kemarin sore dia WA saya, WA lagi, Pak Ustadz, saya di rumah sakit. Kenapa kok kecelakaan? Saya nganter kue, pesenan, kena ngantuk, saya nggak sadar, tiba-tiba udah di jalan, di rumah sakit, patah tangannya, patah kakinya. Coba, ya, kalau lagi dirawat nih orangnya. Yang kayak gitu kan, apa kita tega? Kita biarin gitu, kita antepin gitu, kita nggak tolongin. Subhanallah tuh. Ya. Jadi jamaah itu yang barangkali kelebihan rezeki dan mungkin ya udah dapat ridho dari istrinya, silakan hubungi saya. Ya, Pak Bijan mulai kali yang mulai. Siap jadi supporter aja. Hah? Siap jadi supporter kalau Ustaz. Amin. Ya. Gitu ya. Jadi banyak Pak orang yang mesti kita bantu tuh banyak sebetulnya. Ya. Cuman memang kemampuan kita terbatas. Yang dibantu terlalu banyak, sedangkan kita terbatas gitu. Dan ini perlu ya perlu kita keseriusan untuk itu. Ya. Baik. Terakhir hijrah fikriyah. Jadi hijrah itu ada 3 manawiyah itu. Ada hijrah i'tiqadiyah, meninggalkan segala bentuk keyakinan yang bertentangan dengan Islam, dengan syariah. Hijrah sulukiyah, meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan yang gak baik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, hijrah fikriyah, meninggalkan segala bentuk pemikiran yang bertentangan dengan agama. Ya, saat ini banyak sekali pola pikir yang salah terhadap Islam misalnya. Pemikiran yang salah seperti sekuler, ya kan? Seperti apa lagi? Pemikiran luarisme, itu pemikiran yang salah semuanya. Banyak orang Islam itu yang masih sekuler. Banyak mereka memisahkan antara agama dengan politik. Itu gak benar. Tinggalin itu. Pola pikir yang salah ketika orang memisahkan agama dengan ekonomi. Gak bisa. Orang kalau memisahkan Islam dengan politik sama aja seperti orang memisahkan rasa asin dari garam. Ya gak bisa. Gak bisa. Ya. Ada lagi yang punya pemikiran bahwa masih ada bahwa Islam itu, bahwa agama semua sama. Ada kan kayak gitu? Iya. Semua agama sama. Benar nggak? Salah. Itu menyimpang. Ya. Nah itu tinggalin kayak gitu. Ya. Nah kalau itu kita tinggalin, berarti kita sudah hijrah fikriyah. Ya, hijrah fikriyah. Jadi kalau kita Islam, maka pola pikir kita mesti Islami. Jangan kita agama Islam tapi kita sekuler pola pikirnya. Ya. Agama Islam tapi pola pikirnya masih pluralis, ya kan? Hedonis, ya. Nah, ini gak benar. Ya. Nah, mudah-mudahan ya materi ini membuka mata hati kita, membuka pikiran kita agar mari mumpung kita masih dikasih usia yang panjang oleh Allah, segera hijrah sebelum terlambat. Ya. Insya Allah. Baik, sampai di sini ada waktu semenit. Mau tanya, silakan yang mau nanya. Apa dong? Yang mau daftar? Senyum gitu ya. Mau bilang malu, kalau malu nanti WA saya aja. Iya. Bilateral. Ya. Ya? Iya.
Apa bedanya lahu laib itu? Innamal hayatud dunya laibun walahun. Oke, baik. Beda, Pak. Jadi di Al-Mu'minun ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Di Al-Hadid ya, innamal hayadunya laibun walahun. Itu beda. Kalau lagwi itu lagu itu dari lagwi ya. Di bahasa Indonesia lagu ya, sama kayak ya, udah komat nih ya. Jadi beda ya. Kalau di Al-Minun itu segala hal yang gak ada manfaatnya, gak faedah, namanya lagu, tinggalin. Kalau di surat Al-Hadid itu Allah kasih tahu dunia itu hanyalah sebuah permainan ya, lahibun walahbun, dan melalaikan. Jadi lahbun sama lahbun beda ya. Lahbun segala sesuatu yang ada manfaatnya, lahbun melalaikan. Itu ya. Baik. Cukup ya? Kita tutup berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.